بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menuliskan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semua yang telah like, komen, dan subscribe channel ini. Kami doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, penghuni kubur mempunyai dua kemungkinan, diazab atau diberi nikmat. Boleh jadi satu liang lahat diisi oleh beberapa jenazah. Yang satu kelak masuk surga dan yang lain masuk neraka. Tetapi sahabatku, ada yang lebih menakjubkan daripada itu. Boleh jadi dalam tanah yang kita injak sekarang, suatu kaum diberi azab atau nikmat kubur. Boleh jadi di bawah tempat tidur kita saat ini ada sekelompok orang yang sedang terjerembab ke salah satu lubang neraka. Gejolak api neraka diperlihatkan di hadapan mereka siang dan malam. Siapa tahu sedangkan jumlah manusia begitu banyak, sementara bumi makin sempit. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu bahwa ada 9 masalah yang berkaitan dengan jenazah dan kubur. Apa sajakah itu? Masalah pertama, kematian bila datang tak dapat ditangguhkan atau dimajukan walau sedetik pun. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Tak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana ia akan mati. Di samping itu, seorang yang telah meninggal tak mungkin hidup kembali. Ia tak akan keluar dari kubur sampai datang saat ditiupnya sangkakala pada hari kiamat. Barang siapa mengatakan bahwa ada seorang imam, wali atau nabi yang bisa hidup kembali setelah mati, sungguh ia telah melakukan kedustaan yang besar sekaligus menjadi penolong setan. Masalah kedua, sesungguhnya azab dan nikmat kubur adalah kepastian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 hingga 46. Jumlah hadis yang menerangkan azab dan nikmat kubur sangat banyak. Bahkan Ibnu Qayyim dan yang lain menyebutnya sebagai hadis yang mutawatir dengan menyebutkan jumlahnya sekitar 50 hadis. Di antaranya adalah yang terdapat dalam Syahihaini bahwa Nabi SAW melewati 2 buah kubur lalu bersabda, keduanya sedang diazab tetapi bukan karena dosa besar. Yang pertama karena tidak mau bersuci setelah kencing dan satunya karena suka mencela. Masalah ketiga, azab dan nikmat kubur adalah perkara gaib. Kedua hal ini tidak bisa dilacak dengan akal. Sementara iman kepada hal gaib adalah sifat terpenting seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah, Alif Lam Mim. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, yakni mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara yang harus diketahui adalah azab kubur, disebut juga azab barzakh. Setiap orang yang mati akan mendapatkan azab dalam keadaan apapun kematiannya, baik dikubur atau tidak. Bahkan sekalipun ia dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu yang beterbangan ditiup angin, disalib atau tenggelam di laut. Azab itu akan mengenai ruh dan badannya, sebagaimana orang yang dikubur. Masalah keempat, ada larangan berkenaan dengan jenazah yang biasanya dilanggar banyak orang, terutama kaum wanita, yakni meratapi dan menjerit di hadapan jenazah. Dalam Syahihaini disebutkan Nabi SAW bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menampar pipi, merobek kain dada dan mengucapkan dengan lafal-lafal jahiliyah. Lalu beliau SAW menambahkan, dan wanita yang meratapi jenazah, kalau ia belum bertaubat sebelum kematiannya, akan diberdirikan pada hari kiamat dan diberi pakaian dari aspal dan terbungkus baju besi. Dari hadis tersebut dijelaskan, seorang yang ditinggal mati oleh orang yang dicinta, hendaklah sabar. Jika ia melakukan itu, maka akan memperoleh pahala yang besar. Dalam Syahihaini disebutkan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, tidak ada hambaku yang bersabar ketika aku ambil nyawa orang yang dicintainya, kecuali kusediakan surga baginya.
Masalah kelima, ziarah kubur disyariatkan dalam Islam. Tujuannya untuk mengambil iktibar dan peringatan darinya. Bukan untuk maksud mencari berkah membangun kuburan atau untuk menjadikan si mayit sebagai wasilah mencapai tujuan tertentu. Tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur pada hari tertentu. Karena itu, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam agama ini, padahal bukan menjadi bagian agamanya, ia tertolak. Yang dilakukan beliau saat di kuburan hanyalah berdoa untuk si mayit dan memintakan ampun baginya. Tidak diperbolehkan mengadakan suatu perjalanan khusus dalam jarak jauh untuk ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian bersusah payah mengadakan suatu perjalanan kecuali ketiga tempat, Masjidil Haram, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Masalah keenam, bentuk-bentuk bid'ah yang berlawanan dengan syariat Islam. 1. Menaburkan bunga pada jenazah atau kuburan. Perbuatan ini menyerupai orang-orang kafir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menghormati arwah para pahlawan dan lainnya dengan mengheningkan cipta. Ini adalah bid'ah yang sangat mungkar. Penghormatan bagi mereka cukup dengan doa dan memohonkan ampun baginya. 3. Memajang foto mereka yang sudah mati, demikian pula yang masih hidup, dengan alasan mengenang atau lainnya. Rasulullah bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, jangan biarkan suatu gambar kecuali kau merusaknya. Jangan kau biarkan kuburan yang dibangun kecuali kau ratakannya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. 4. Adzan dalam kubur atau setelah meletakkan jenazah di liang lahat. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat. 5. Mengubur mayit dengan peti. Seharusnya mayit dikubur langsung dengan kain kafan, tanpa peti. Kecuali bila kondisi tidak memungkinkan, atau peraturan suatu negara mengharuskan memakai peti dan kita tidak bisa untuk tidak menggunakannya, barulah penggunaan peti diperbolehkan. Masalah ketujuh, kerabat mayit boleh melakukan ibadah tertentu dengan maksud mengirimkan pahalanya kepada si mayit selama dalam batas yang ditolerir oleh syariat. Hal itu seperti berdoa, berhaji, umroh, sedekah, dan berkurban untuknya. Demikian juga membayar hutang puasa si mayit. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah membaca Al-Quran dan melakukan sholat dengan maksud pahala sholat itu ditujukan kepada si mayit. Demikian pula tidak boleh mendatangkan beberapa orang yang dibayar untuk membaca Al-Quran yang pahalanya dikirimkan kepada si mayit. Hal tersebut tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ke-8. Sebelum membagi warisan, harta mayit diprioritaskan untuk mengurusi jenazah, membayar hutang, dan melaksanakan wasiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Ahmad. Masalah 9 adalah perkara serius yang menjadi musibah terbesar, yakni melakukan syirik dengan kuburan. Seperti mereka yang melakukan thawaf mengelilingi kuburan, meminta mayit untuk mengabulkan hajatnya, karena meyakini si mayit adalah wali Allah yang mampu memenuhi hajat. Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 194. Sebagian penyembah kuburan melakukan tawaf mengelilinginya, mengusap dan mencium nisannya, bahkan sujud di hadapannya, serta berdiam diri dengan sangat khusyuk di depannya, sambil meminta terkabulnya hajat seperti penyembuhan si sakit atau memperoleh anak. Di antara mereka mengatakan, wahai Tuanku, aku datang dari negeri yang jauh, jangan kecewakan daku. Rasulullah bersabda, barang siapa mati dan dia menjadikan selain Allah sebagai tandingannya, ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kita jangan tertipu dengan seorang miskin yang menjadi kaya setelah meminta berkah kepada satu kuburan, atau seorang yang sembuh dari penyakitnya dan mereka dikaruniai anak setelah mendatangi kuburan. Sahabat beriman, seyogianya kita memohon kepada Allah agar menyucikan tauhid kita yang mengesahkannya dan menafikan sekutu baginya. Kita juga memohon agar Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua untuk selalu berada di jalannya yang lurus dan selalu dijaga dari segala hal yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله